Baik teman-teman, sahabat tani, sahabat pencinta tanaman durian se-Nusantara dimanapun Anda berada. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur para sahabat, utamanya para pecinta tanaman durian. Jadi kegiatan yang saya lakukan hari ini adalah kegiatan memulihkan stamina tanaman duriannya setelah selesai menghasilkan buah. Karena biasanya untuk tanaman durian ketika sudah menghasilkan buah, dalam proses pembesaran buahnya itu biasanya tanaman duriannya menghabiskan banyak energi, sehingga nantinya ketika kita tidak melakukan perawatan atau lalai dalam hal memperhatikan tanaman duriannya, tanaman duriannya akan beresiko terkena penyakit. Jadi mengapa? Karena tanaman durian habis berbuah itu untuk kondisinya secara fisik itu masih sangat lemah teman-teman. Nah, kebetulan yang saya tampilkan ini di depan saya ini adalah tanaman durian yang sudah menghasilkan buah. Jadi untuk buahnya ini sudah habis dipetik. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah menonton, jangan di skip videonya, tonton videonya sampai habis supaya tidak gagal paham. Karena dalam video ini saya akan menyampaikan serta menampilkan seperti apa proses perawatannya, langkah apa yang mesti kita ambil untuk mengawali proses perawatan tanaman durian setelah buahnya dipanen. Jadi hari ini sebelum saya melakukan perawatan ke tahap selanjutnya, terlebih dahulu ini saya membersihkan rumput liar yang ada di bawah pohon duriannya. Jadi harus dibersihkan teman-teman. Jadi perlu diketahui teman-teman, untuk tanaman durian ini mungkin di video saya sebelumnya sudah saya tampilkan. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu saya sudah memberikan pupuk tanaman durian ini, yaitu pupuk organik cair dan juga pupuk semprot. Jadi setelah kemarin saya mengaplikasikan pupuk organik dan juga pupuk semprot untuk tanaman durian ini, untuk sekarang ini kondisinya sudah lumayan sehat. Untuk daun duriannya sudah seperti ini kondisinya, jadi sudah hijau. Jadi trubus yang tumbuh kemarin setelah saya aplikasikan pupuk semprot dan juga pupuk organik, ini sudah seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi daunnya
Bisa dibilang ini sangat sehat karena terlihat hijau dan mengkilap. Jadi kemarin saya aplikasikan pupuk organik cair, yaitu dengan menggunakan pupuk organik buatan sendiri yang dikombinasikan dengan pupuk organik yang saya dapatkan dari toko penjual pupuk, yaitu pupuk organik di Grow. Jadi pupuk organik tersebut memang pupuk yang diperuntukkan untuk menopang proses pemulihan atau pertumbuhan setelah selesai menghasilkan buah. Nah, kemudian untuk pupuk semprotnya saya menggunakan pupuk Ganasil D. Jadi saya semprot secara menyeluruh. Jadi untuk pupuk Ganasil itu ada 2, Ganasil D dan juga B. Jadi untuk menopang pertumbuhan itu saya menggunakan Ganasil D atau Ganasil daun. Jadi saya semprot secara menyeluruh kemarin sehingga kondisinya seperti sekarang ini teman-teman, untuk tanaman durian sudah lumayan pulih. Nah, kemudian untuk perawatan yang sekarang, setelah kondisi tanaman duriannya seperti ini, jadi untuk terubus duriannya sudah tua dan hijau pekat dan sudah sehat seperti ini. Perawatan susulan yang harus kita lakukan yaitu adalah perawatan pemberian nutrisi pupuk NPK. Jadi setelah tanaman duriannya kondisinya pulih seperti ini, sehat seperti ini, baru kita boleh memberikan yang namanya pupuk susulan, yaitu pupuk NPK. Jadi tidak dianjurkan melakukan pemupukan dengan menggunakan NPK terhadap tanaman durian yang kondisinya lagi terubus. Jadi lebih aman menggunakan pupuk organik dan juga pupuk semprot, karena untuk dosisnya itu bisa kita sesuaikan. Nah, untuk pupuknya ini teman-teman, jadi kebetulan di sini ada pupuk NPK 1616 dan juga pupuk NPK ini mutiara juga, namun ini warnanya berbeda, ini merah. Jadi yang merah ini kandungannya sama NPK dengan yang biru itu, namun untuk persentasenya berbeda dari masing-masing pupuk ini. Yang merah ini untuk NPK-nya, untuk nitrogen itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 15%, untuk fosfatnya sekitar 10%. Kemudian untuk kaliumnya itu sekitar 12%. Nah, kemudian untuk NPK 1616-nya ini untuk mutiaranya, ini kandungannya persentasenya itu berimbang. Jadi N16, kalium juga 16, fosfat juga 16. Jadi untuk proses pertumbuhan, untuk menopang tanaman duriannya fase pertumbuhan setelah berbuah, untuk kedua pupuk ini itu bisa dikombinasikan teman-teman. Karena untuk yang merah ini nitrogennya lebih tinggi, kemudian yang biru ini itu persentasenya berimbang. Jadi tidak masalah kalau kita kombinasikan teman-teman. Nah, untuk usia tanaman durian ini kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Ini baru bisa berbuah 1 kali. Jadi untuk dosis pupuk yang mesti kita berikan itu untuk NPK-nya saya menggunakan masing-masing 1,5 kg. Jadi untuk NPK 1616-nya saya menggunakan 1,5 kg. Kemudian untuk yang merah saya juga menggunakan 1,5 kg. Jadi karena sekarang ini kondisinya masih musim hujan, jadi sangat tepat sekali melakukan pemupukan karena
pupuknya akan cepat diserap. Baik teman-teman, langsung saja akan saya tampilkan proses pemupukannya supaya tidak berlama-lama. Jadi yang pertama kita awali dengan membersihkan seperti itu rumputnya, kemudian kita buat galian melingkar di sekeliling tanaman duriannya, menyesuaikan dengan panjang daripada dahan duriannya. Jadi untuk penggaliannya ini pada media tanamnya itu jangan terlalu dalam teman-teman. Jadi harus pelan-pelan proses penggaliannya supaya tidak banyak akar yang putus. Jadi harus dicangkul sedikit demi sedikit, jangan dicangkul sekalian. Jadi untuk tanaman durian, apabila akarnya banyak yang putus di saat musim penghujan seperti sekarang ini akan beresiko akar duriannya terkena virus maupun jamur. Jadi usahakan harus pelan-pelan saja teman-teman. Jadi harus bertahap proses pencangkulannya, jangan dicangkul sekalian. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan pemupukan pupuk NPK yang merah. Nah, kemudian untuk di bagian sampingnya ini sengaja saya tidak lakukan penggalian karena ini posisinya sudah berada di samping tempat pengomposan. Jadi ini adalah lubang tempat pengomposan yang saya buat untuk tanaman duriannya. Jadi tidak perlu dilakukan penggalian untuk pemupukan.
Kemudian kita tambahkan juga di bagian tengahnya. Untuk di bagian tengahnya kita sebar seperti ini aja, namun jangan terlalu tebal teman-teman, jadi tipis saja. Mungkin yang disebar ini membutuhkan pupuk sekitar setengah kilogram, sudah cukup. Sekarang kita timbun pupuknya supaya tidak menguap dan tidak hanyut terbawa oleh air hujan. Jelas mana pupuk? Jelas. Muntun ya Pak ya. Muntun. Jadi sudah selesai dilakukan pemupukan untuk tanaman durian ini. Sekedar tip teman-teman, jadi untuk tanaman durian perlu juga ditambahkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu lubang tempat pengomposan pupuk. Selain berguna untuk melakukan pengomposan secara alami, lubang ini juga bisa mengantisipasi kelembaban berlebih pada media tanam tanaman duriannya. Kemudian di saat musim penghujan seperti sekarang ini, apabila pupuk itu hanyut terbawa oleh air sehingga bisa dikumpulkan di dalam lubang ini, sehingga pupuknya tidak akan kemana-mana teman-teman. Jadi itulah tujuannya untuk pembuatan lubang untuk tanaman durian. Baik teman-teman, jadi untuk tahap pemupukan hari ini selesai sampai di sini saja dulu. Kita tunggu reaksi pupuknya sampai 1 bulan ke depan. Setelah itu baru kita akan melanjutkan pemupukan tahap selanjutnya, yaitu dengan cara disemprotkan pada permukaan daun duriannya. Jadi untuk video ini mungkin hanya itu saja yang saya tampilkan dan juga saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur para sahabat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak kehilangan informasi terupdate dari channel ini. Karena untuk kedepannya saya masih terus akan menampilkan video-video seputaran tanaman durian. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman.